boleh melakukan aktivitas kami satu minggu yang lalu. Di saat ini kami diberikan kesempatan menghirup udara yang begitu segar, sambil kami akan menikmati berkat Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berikan Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami, sehingga hikmat-Mu ada di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk memahami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami Bapa, walaupun kami hidup di dalam dosa, tetapi kami mau dibersihkan agar kami layak di hadapan Tuhan. Pada saat ini anak-anak-Mu akan duduk diam, fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal diam di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami telah siap dan sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Ada satu pepatah Bapak Ibu yang berkata begini, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya di depan ada pendeta yang rambutnya dikuncir, gitu ya, perutnya gendut, ini siapa? Gitu. Baru kali pertama saya ada di tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Akse, dan teman-teman pekerja lain memberikan kesempatan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di pagi ini di GBI Singayuda. Perkenalkan, nama saya Pendeta Freddy Sihombi. Bapak Ibu, saya saat ini bertugas di Kementerian Agama, khususnya di Satker, Satuan Kerja Dinas Kristen. Kantor kami ada di depan Polda, jadi tidak jauh dari tempat ini. Sehari-hari saya pegawai negeri sipil, Bapak Ibu, ya, saya melayani negara, dan di dunia yang lain saya juga melayani Tuhan sebagai seorang pendeta di GPIB Maranatha Pangkalpinang. Bapak Ibu kalau ke lapangan Merdeka, nah, gereja paling tua itu itulah gereja kami, ya, yang satu-satunya gereja yang punya tetangga masjid. Ya, puji Tuhan, sudah melayani di sana hampir berapa tahun ya, dari 2012 sampai hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saya PNS, saya juga seorang pendeta, dan keseharian lebih banyak di kantor Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu kalau bertanya tugas Kementerian Agama apa, khususnya Dinas Kristen apa, kami tugasnya adalah untuk melayani Bapak Ibu, terutama mengadministrasikan. Ya, jadi semua gereja yang ada di Kepulauan Bangka Belitung itu semua harus terdata di dalam database Dinas Kristen, semuanya. Terkhusus juga GBI Singayuda yang akan segera bangun gereja, walaupun masih tanah kosong. Semuanya prosesnya sama Bapak Ibu. Mau gereja yang besar-besar di seluruh Bangka Belitung itu semua mulai dari tanah kosong. Dan cari tanah kosong itu udah mudah, dengan segala macam persyaratan yang akan harus dipenuhi kalau mau mulai bangun di sana. Tapi saya mau sampaikan begini, semua gereja yang datang ke kantor kami untuk meminta izin bangun gereja, satu hal yang saya mau sampaikan, kalau pendetanya kerja sendiri, berat loh. Jadi harus didukung sama jemaat. Amin. Ya. Saya yakin jemaat di sini sangat diberkati Tuhan. Satu orang aja bisa bangun gereja itu. Berapa M Pak? Kira-kira 2M. Saya yakin jemaat di sini nanti 2M selesai bangun gereja satu orang. Tapi nggak begitu cara kerja Tuhan. Nak sampai-sampai gitu nih. Walaupun 10.000, 20.000, tapi
kebersamaan dalam satu tubuh Kristus itu yang paling penting. Ya dong, kayak kami Bapak Ibu, kami baru selesai bangun gereja dekat bandara, namanya Manunggal, Gang Ambon. Kami bangun tuh 1,7 M. Besar begitu. Dari mana duit kami bangun jam itu Bapak Ibu? Kami tuh lah lampu berapa tahun? Celeng-celeng yang dijual di pasar tuh, celeng ayam, jam-jam tuh, celeng-celeng sunyuk, celeng babi itu. Anak-anak kita sekolah minggu tuh tabung, kecil, berapa tahun tuh? Terbangun tuh 1,7 M. Kadang-kadang pas kami berdiri di depan tuh, dari mana dia lagi kita bangun dia? Kalau pikiran manusia. Tapi kalau Bapak Ibu andalkan Tuhan, duit itu dari mana tidak tahu-tahu dah. Ade, baik. Langit gereja kami itu tidak di kusen, jendela. Tidak di duit. Tiba-tiba ade yang datang. Pak Pendeta, belum ade kusen ini? Besok kami kirim. Tak dari mana-mana itu Pak. Ada yang pernah salah kirim semen, salah kirim toko bangunan. Nak diambil lagi malu. Biarlah Pak di sini. Cobalah, sering-sering lah orang salah kirim lah. Coba toko bangunan di mana salah kirim, tolong semuanya besi, semen. Sering-sering. Cara kerja Tuhan, Bapak itu nggak bisa batasi dengan 3 kali 4. Seringkali manusia begitu. Tapi ternyata Tuhan tuh punya ukuran yang jauh lebih besar. Frame-nya. GBI Singayuda akan punya cerita tersendiri bahwa kita dulu pernah gereja kebaktian di apa namanya? Kantin atau kafe nih. Setelah kita pindah ke sana, lumayan dia kalau diputer video tuh ada kaleidoskopnya GBI Singayuda. Ada yang gambar pendeta Freddy pernah khotbah. Nah, contoh-contoh tuh Pak. Pas kita lebih pindah ke sana Pak. Macam itulah cerita. Saya sudah banyak pergi ke gereja-gereja di Bangka Belitung dan satu ceritanya sama. Bahwa jemaat itu mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan yang mereka punya. Tapi nak sampai-sampai biarlah pengerja apa yang mikir tuh, kami datang sekali seminggu, jangan dikunci ke pendeta gereja tidak banyak masuk gitu. Harus peduli, kita harus berdoa untuk pengerjanya, kita harus berdoa proses pembangunan, ya. Dan dimulai peletakan batu pertama tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan lihat ya, peletakan batu pertama itu adalah di posisi mana? Posisinya di mimbar. Ya, Pak, nanti peletakan batu pertama tuh, disitulah mimbarnya, disitulah batu pertama. Itulah batu penjuru namanya. Disitulah firman Tuhan akan terus disampaikan. Bukan batu di mana nih Pak? Ini gambaran parkir nih. Nah, itulah nih mimbar tuh. Itulah batu pertama. Ya, jangan lupa undang saya untuk peletakan batu pertama. Saya senang melihat proses demi proses. Cukuplah pengantar, maksudnya lah bayar pulangnya. Ya. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu firman Tuhan dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Saya kasih judul ada kemuliaan di balik penderitaan. Mati berat, bapak pendeta pagi-pagi dah. Ya. Ini nih yang biasa kita hadapi kok sehari-hari. Saya nggak suka khotbah yang berat-berat, nambah berat badan. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu, Bangka Belitung khususnya Pangkal Pinang sekarang sedang menjamur tempat-tempat kopi. Ya, saya kemarin baru lihat, ada kopi baru di Air Hitam, Batu Rusak. Nah, kopi bayi nyari kursi susah. Akhirnya beli kopi saset di rumah. Kopi vs suffering. Suffering itu penderitaan.
Saya mau sampaikan Bapak Ibu, apa perbandingan antara kopi dengan penderitaan? Next. Nah, kopi itu orang selalu bilang nikmat ya, nggak manis, nggak pahit. Kopi itu jadi favorit. Mau kopi susu, mau kopi es, americano, latte, segala macam. Kopi itu nikmat. Tapi Bapak Ibu kalau bicara tentang derita, sakit, sakit. Jadi ini selalu berbanding terbalik antara kopi dengan derita. Kadang-kadang kopi itu dibilang pahit-pahit, tapi nikmat. Derita itu dibilang pahit, iya, tapi sakit. Kadang sama, kadang enggak. Next. Nah, opung Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, baru-baru ini Bapak Ibu bikin heboh sedunia, bukan se-Indonesia, bukan se-Amerika. Dia bikin kebijakan yang membuat China itu perang sama dia, perang dagang. Ya. Dan Bapak Ibu harus tahu, pajak yang diberikan untuk Indonesia itu jauh lebih besar daripada Singapura dan Malaysia. Kalau kita ekspor ke Amerika, itu pajaknya gede. Ya. Sehingga Bapak Ibu, efeknya apa? Saya mau sampaikan kepada kita, efeknya itu domino. Artinya semua kena. Ekonomi kena, kesehatan kena, ya, semua produk-produk itu jadi mahal, kita jadi susah jual barang kemana-mana. Efeknya kemana-mana, terutama apa? Pengangguran. Bapak Ibu, okupasi penginapan di Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang, kemarin saya dengar data hotel, dari 200 kamar, jual 10 kamar aja susah. Betul. Sehingga apa? Sehingga terjadilah pengurangan karyawan. Karyawan-karyawan yang biasanya gajian 1 bulan masuk setiap hari, sekarang hanya 2 hari atau seminggu hanya 3 hari. Sudah banyak beberapa hotel yang sudah mulai tidak bisa lagi beroperasional dan lain sebagainya. Jadi gelombang-gelombang pengangguran akan semakin besar. Pabrik Sritex yang ada di Pulau Jawa itu juga sudah tutup, ribuan orang menganggur, harga-harga melambung tinggi, hubungan negara itu rusak, dan disampaikan Bapak Ibu, kondisi kita itu jauh lebih memburuk daripada COVID-19. Harus kita akui, waktu kita COVID, kita masih bisa kumpul-kumpul, dalam arti kumpul tapi duit tidak ada, gitu ya. Kalau sekarang kan agak susah. Sehingga yang terakhir Bapak Ibu, anak-anak generasi alfa, anak-anak kita sekarang generasi alfa itu yang SMP, SMA, dia bilang apa? Mental health kita tuh terganggu, butuh healing, kata orang seperti itu ya. Itu butuh healing, sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit healing. Emosi, kejiwaan, psikis itu terganggu. Harus kita akui, luar biasa Bapak Ibu. Apa yang kita alami ini betul-betul membuat setiap kita selalu mengalami hal-hal yang dulu dade macam ini, tapi sekarang luar biasa ya, berat rasanya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu sendiri sedang melihat sebuah bukit tahun 2025 yang Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang Bapak Ibu sedang dan akan alami di 2025. Tumpukan ini adalah tumpukan persoalan-persoalan yang Bapak Ibu alami. Ada yang mengalami persoalan kesehatan, Bapak Ibu sedang hadapi itu. Ekonomi, Bapak Ibu sedang alami itu. Hubungan yang rusak, pertengkaran dengan suami, istri, anak-anak, dengan orang tua, Bapak Ibu tempatkan di situ. Persoalan pelayanan, jangan bilang nggak ada persoalan pelayanan, taruh di situ.
dan persoalan-persoalan lain yang saya tidak tahu yang Bapak Ibu sedang alami. Tapi yang Bapak Ibu sekarang alami adalah Bapak Ibu sedang berdiri di depan persoalan-persoalan itu. Dan di dalam persoalan itu ada yang namanya penderitaan. Sudah ya, Bapak Ibu sudah capture ini ya. Sudah screenshot ini ya. Bapak Ibu sedang menghadapi sesuatu di 2025. Next. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 18. 1, 2 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu harus punya mindset tersendiri. Persoalan anak-anak Tuhan sekarang itu adalah persoalan mindset. Ini, Bapak Ibu, cara berpikir anak-anak Tuhan itu harus di switch. Seringkali kita masih memakai mindset yang lama, sehingga kita terperangkap dalam pikiran-pikiran dan itu mengganggu ternyata tanpa Bapak Ibu sadar. Next. Nah, saya coba baca buku psikologis kulit-kulit luarnya aja ya. Efeknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu alami penderitaan, itu di efek awal. Kalau Bapak Ibu rapuh dan gagal, mindset pertama yang Bapak Ibu harus punya adalah jangan bilang Bapak Ibu alami sendiri. Pahamilah bahwa semuanya merasakan. Tapi anak-anak Tuhan sekarang merasa bahwa kunilah yang paling menderita, hanya kulah yang paling banyak masalah. Dah, sampai kita semua itu sampai di posisi ini. Semua itu merasakan. Sehingga apa? Kalau kita punya mindset bahwa semua merasakan, kita punya spirit yang sama. Oke, karena semua merasakan, berarti kita harus saling mendoakan. Ku tahu anakku apo tuh tengah sakit ya. Sami apo yang tetangga sakit itu sakit, apo kita sakit. Ngurus orang sakit gampang sampai susah. Susah, apalagi kalau dia stroke, tidak bisa beraktivitas secara mandiri. Oh susah. Dia kencing, dia BAB di tempat tidur, kita nak ngangkatnya berat setengah mati. Kita sibuk, capek nak kawannya, obat mahal. Lalu kita bilang, aduh Tuhan saya menderita yang begini. Hello, keluarga yang di sana merasakan hal yang sama, bahkan jauh lebih berat. Tetapi kenapa keluarga di sana bisa bersuka cita mengurus orang tuanya? Kenapa saya tidak? Ada kakak saya di situ. Kakak saya dan saya itu mengurus orang tua kami 2 tahun cuci darah, dia stroke. Kencing, persis banget, itulah kursi rodanya sama. Motifnya sama, bentuknya sama. 2 tahun kami ngurus Bapak Ibu cuci darah, bolak-balik rumah sakit timah 2 kali seminggu, sekali cuci darah 4 jam. Kami harus menunggu, harus mengangkat, harus memandikan, bersihkan BAB-nya. Capek. Tapi begitu kami masuk ke dalam ruang cuci darah itu, kami lihat ada yang lebih tidak bisa apa-apa lagi, tapi kok sukacita sambil makan bakso nunggu cuci darah. Kita minum kita air putih. Ya, bagaimana lagi Pak? Inilah orang tua kita harus layani dengan sungguh-sungguh. Oh, langsung rahasia. Bapak Ibu harus tahu ini konsep yang pertama. Semua itu merasakan.
Jadi jangan merasa Bapak Ibu, kulah yang paling susah. Ya. Tuhan tidak lagi sayang sama aku. Rubah mindset yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, derita fisik, emosional, mental terganggu, iya. Akui bahwa itu berat, iya. Kalau memang itu berat, harus bagi beban. Jangan pernah andalkan kekuatan dirimu sendiri. Di mana engkau menempatkan Tuhan di dalam hidup, itu yang harus kita pertanyakan kembali. Pak Pendeta aku lagi muda, lagi pancak nyari duit, M2M itu sikit lah. Tapi begitu sakit, karena ngomong apa kan? Bapak Ibu punya pengalaman, kita semua punya pengalaman. COVID-19, orang-orang terkaya di dunia habis. Orang-orang yang terhebat berkuasa di dunia habis. Orang ganteng, orang jelek, artis, habis semua habis. Betul? Betul. Manusia itu adalah orang yang paling rapuh kalau dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Betul Bapak Ibu. Kalau kita lah flu, lah batuk, demam tinggi, sakit gigi, mana lengkap segitu. Dan pacar apa lagi rumah lah. Nengok handphone berunang-unang, beraib, nak makan yang mahal-mahal dan makan, duit banyak. Tapi dokter ngelarang apa? Jangan makan A, jangan makan B, jangan makan C sampai Z. Apa yang pacar kami makan? Duit ada, benar. Jangan makan sunyuk, jangan makan sauju, jangan makan cukumoy, nyaman kali itu. Pak, lagi dibuka apa? Kalau kita sudah sakit Bapak Ibu, banyak sekali tantangan. Manusia itu adalah orang yang paling rapuh kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu harus akui itu dulu. Oh iya, pada saat aku sakit aku baru ingat Tuhan. Pada saat aku sedang naik-naik di atas, Tuhan siapa ya? Yang mana ya Tuhan ya? Gereja sebelah mana ya? Lupa saya. Bapak Ibu harus akui efek awal ini itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Next. Nah, kita harus kenal dulu. Ngomong penderitaan kalau nggak kenal gimana? Ingat Bapak Ibu, penderitaan yang Bapak Ibu alami itu bukan akhir dari segalanya. Bapak Ibu tahu dalam sebuah data, orang-orang di Korea, orang-orang di Jepang, itu adalah tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa apa? Penderitaan itu adalah sebuah akhir dari segalanya. Mereka punya mindset begitu. Karena nggak tahu lagi solusinya, yaitu solusi buat mereka. Oh, anak-anak Tuhan nggak bisa. Kita punya mindset yang berbeda. Oke. Tuhan izinkan ada penderitaan di dalam pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga kita. Tapi itu bukan di M-nya. Tapi kita sedang berproses di dalamnya. Apa respon Bapak Ibu? Itu yang paling penting dalam keimanan orang-orang Kristiani. Saya ceritakan nih satu cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong angkat intinya. Ada dua orang pria, anak Tuhan Bapak Ibu. Mereka sedang berjalan-jalan. Ya. Tiba-tiba di depan mereka itu ada sebuah lubang. Mereka masuk dalam lubang itu, lalu mereka nggak bisa keluar. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan keluarkan kami dari lubang ini.
Ya, Bapak Ibu lihat ya, 2 orang pemuda masuk ke dalam lubang, lalu mereka berdoa kepada Tuhan, minta mereka keluar dari lubang itu. Doanya sama, tapi lihat responnya. Tiba-tiba setelah mereka selesai berdoa, hujan deras, petir menyambar. Wah, air semua masuk ke dalam lubang itu. Lalu tiba-tiba ada sebuah petir besar menghantam pohon, dan pohon itu masuk ke dalam lubang itu, hampir menimpa mereka. Lihat respon pria yang pertama. Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada saya? Saya tadi sudah berdoa, minta supaya Tuhan keluarkan saya dari lubang ini. Lihat, baju saya sekarang basah. Ya, saya hampir tertimpa pohon. Apa Tuhan? Respon yang pertama. Lihat pria yang kedua. Terima kasih Tuhan. Pas saya lagi haus, ada hujan, saya minum. Terima kasih Tuhan, ada pohon besar yang masuk ke dalam lubang ini. Saya bisa naik untuk jadi tangga keluar dari lubang itu. Bapak Ibu sering di posisi yang mana? Untuk setiap persoalan yang ada, Bapak Ibu punya mindset yang mana? Yang kedua dong. Kebanyakan begitu. Tetapi masih ada anak-anak Tuhan juga pilih yang pertama. Pada saat dia merespon hal-hal yang dia alami. Protes, komplain, ya. Kalau Tuhan bisa buka customer service penuh, paling sibuk customer service tuh terima komplain dari anak-anak Tuhan. Paling capek gawe ya, mungkin paling besar gaji ya, gitu ya. Yang berikut Bapak Ibu, kita harus punya pengharapan yang kokoh, harus. Berpengharapan itu adalah sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi itu membantu kita untuk fight, untuk strong, untuk keluar dari sebuah persoalan, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang. Ada satu cerita begini Bapak Ibu, ini cerita itu berapa tahun yang lalu sih kalau nggak salah ya, saya nggak tahu di wilayah mana. Dia ada seorang nelayan. Nelayan ini kapalnya karam, tenggelam, lalu dia berhari-hari hanyut gitu ya di atas laut, tidak makan, tidak minum, lalu tiba-tiba setelah seminggu kemudian diselamatkan oleh tim SAR. Lalu ditanya, Pak, Bapak bisa ya bertahan ya sampai 1 minggu nggak makan minum, kena matahari, hujan, panas? Ya, saya bisa melewatinya. Apa Pak? Kok bisa? Karena saya punya pengharapan. Harapan saya adalah saya pasti akan bertemu dengan istri dan anak saya. Itulah yang membuat saya bisa bertahan sampai 1 minggu. Karena saya punya pengharapan yang kokoh. Sama Bapak Ibu, pada saat kita mengalami persoalan, saya akan bilang, saya afirmasi dalam pikiran dan perasaan saya bisa bangkit. Saya bisa melewati ini. Saya harus fight. Saya adalah anak-anak Tuhan yang kokoh. Persoalan ini tidak akan membuat saya semakin terpuruk, tapi saya harus belajar jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bantu saya Tuhan supaya saya bisa melewati ini. Oh, begitu Bapak Ibu. Kalau afirmasi itu Bapak Ibu terus sampaikan di setiap pagi hari Bapak Ibu bangun, pada saat Bapak Ibu berdoa, 1 hari itu bisa terselesaikan dengan baik. 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tanpa kita sadari terselesaikan. Apa itu namanya? Itu yang namanya positive thinking. Pikiran kita itu Bapak Ibu, otak kita itu seperti sponge cuci piring.
Ya, biasa kan di rumah Bapak Ibu cuci piring kan ada sponge tuh kan. Begitu Bapak Ibu taruh, dia menyerap air, menyerap sabun 90%. Otak manusia itu menyerap 90% hal-hal yang ada di sekitarnya. Kalau dia menyerap 90% yang positif, kita punya personal branding itu, mantep itu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyerap 90% hal-hal yang negatif, masuk semua itu, jadi negatif Bapak Ibu. Makanya hindari nonton TikTok, YouTube, dan yang lain-lain. Yang negatif-negatif, gak usah, skip aja. Cari yang bagus-bagus. Cari firman Tuhan, cari pembinaan atau hal-hal yang membuat Bapak Ibu tuh improve. Cari tentang belajar keuangan, cara memasak, gitu Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu lebih happy, lebih punya skill yang baru, begitu. Daripada Bapak Ibu nonton goyang setboard itu, itu? Ya. Setboard itu ditonton, di like lagi, kasih gift lagi, itu gimana gitu ya? Next, menemukan arti dan mundur satu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus bersama-sama dengan sesama pengikut Kristus. Jangan pernah sendiri. Ini adalah sebuah komunitas, ya. Fellowship itu begini Bapak Ibu. Pendeta, pekerja akan berdoa untuk Bapak Ibu pada Bapak Ibu sakit. Teman-teman yang lain, yang sel-selnya itu akan berdoa. Mereka akan datang ke rumah, mereka berdoa, mereka bercerita, kita juga bercerita. Itu akan bonding, dia akan menyatu dan menguatkan Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang keluar dan mundur dari komunitas itu bisa dipastikan hidupnya tidak makin jadi lebih baik. Ya. Itu yang namanya anak-anak yang hilang. Harus tetap sama-sama. Ya. Sehingga pekerja juga harus sering mengunjungi jemaat. Yang dikunjungi juga jangan lari-lari, ya. Harus ada. Terima, datangi, seperti apa. Oke, next. Nah, setelah kita bisa tahu itu semua Bapak Ibu Saudara, yang pertama, poin ini akan hidup itu lebih indah dan bermakna. Sukacita ya Bapak Ibu alami. Sukacita itu kalau ada jual di Indomaret dan di Alfamart, kita borong Bapak Ibu. Karena itu adalah sebuah kondisi yang susah untuk kita dapatkan. Sukacita. Bayangkan Bapak Ibu sedang bertengkar sama suami atau istrinya. Kalau yang namanya sukacita itu tidak ada di meja makan, hati-hati Yang namanya saksang, ya, rica-rica, sauju yang ada di meja, itu semuanya hambar. Dan enak dimakan karena tidak tegur sapa. Kamu masak apa ini? Kada nambah. Ham tuh apa gitu? Ya, tidak tahu. Sukacita itu menjadi persoalan yang sangat sering kita alami dan itu tidak mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu sukacita dari mulai pagi, siang, malam, bekerja baik di kantor ataupun di toko ataupun pelayanan, tidak terasa dan sejam, 5 jam, 10 jam, langsung deal. Tapi
Tapi kalau hidup dalam ketidakdamai sejahtera, lami kayak pendeta di kota. Nengok-nengok jam, nengok-nengok handphone. Damai sejahtera. Yang berikut Bapak Ibu, atasi derita itu dengan keberanian, sukacita, pengharapan. Itu hal-hal yang positif yang saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu. Emang begitu. Karena dunia ini menawarkan banyak hal-hal yang negatif, sehingga kita harus counter dengan sesuatu yang positif. Firman Tuhan itu banyak menawarkan hal-hal yang positif. Cuma persoalannya adalah manusia gak mau datang nih baca firman Tuhan. Semakin banyak afirmasi yang positif, yang negatif itu tenggelam Bapak Ibu, tertekan dia. Sehingga outputnya kita itu hal-hal yang positif. Cara ngomong kita, kalimat yang keluar dari mulut kita untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, itu hal-hal yang positif. Contoh, ngape gak dapat nilai kecil nih? Tulah bodoh. Itulah ketawa paling kenceng. Iya. Cuma kalau ketawanya dikurangi, pasti mantep kan. Suka cita jemaat semua. Itu Bapak Ibu. Negatif, anak itu kalau dicekokin negatif. Makin pinter apa makin bodoh dia? Makin bodoh Bapak Ibu. Dia makin takut matilah. Salah nih, matilah. Salah, matilah. Salah dia. Tapi kalau kita bilang, kenapa nilainya kecil? Besok harus lebih baik ya. Yuk kita sama-sama belajar. Karena ada tidur siang nih. Dan minum susu ya. Besok minum susu, pasti nilainya lebih baik. Hal-hal yang positif. Sama di dalam pelayanan. Ngape dan datang ke gereja dan di baju baru macam itu. Ternyata lagi ada persoalan itu. Kenapa udah lama gak ke gereja? Yuk sama-sama pelayanan yuk ke depan yuk. Kalau ada apa-apa cerita ya. Kadang-kadang kita menilai seseorang itu hanya dari pakaian luarnya Bapak Ibu. Tapi kita gak pernah tahu apa yang sedang dia alami di dalam rumahnya. Jadi jangan terlalu cepat menilai seseorang, apalagi merendahkan seseorang. Kita nggak pernah tahu orang itu siapa dan dia jadi apa suatu saat nanti ya. Seperti itu. Oke, next ke iman pengharapan semakin kuat. Oke, udah tadi next. Nah, perlu nggak penderitaan? Perlu. Itu tadi saya bilang, karena hidup kita tuh rapuh dan rentan. Dan kita tidak diciptakan untuk dunia ini Bapak Ibu. Kita tuh mau hidup bersama dengan Tuhan. Umur kita tuh paling hanya 80, 90, 100 itu sudah jalan. Jemaat kami di GPB 105 itu sudah meninggal tahun lalu. 105. Opa Patina Sarani 105. Kami mau tanya, apa rahasianya Opa? Ini tidak banyak jawab. Karena terganggu telinganya. Kata orang, kenapa orang bisa panjang umur? Karena dia tidak bisa mendengar. Karena Tuhan panggil, tidak dengar ya Pak. Jadi lama panjang umur ya Pak. Jadi kita harus cepat-cepat ya. Harus sering tidak dengar gitu. Jadi panjang umur gitu ya. Tidak dipanggil Tuhan. Kita butuh Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu harus tahu ini. Hanya Tuhan dan Tuhan lah yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Nggak ada yang lain. Bukan materi, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan kehebatanmu, tetapi Tuhan yang menyelamatkan. Next. Bapak Ibu tolong baca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Bisa ditampilkan nggak? 1
1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Bapak Ibu harus punya respon itu. Kata orang-orang TikTok tuh Bapak Ibu, jangan lupa bahagia ya. Pura-pura bahagia tuh beraro. Nah, yuk baca sama-sama yuk, 1, 2 ya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kamu heran akan dalam api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaan. Bergembiralah dan bersukacita. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen itulah yang paling aneh. Apa? Orang meninggal kita nyanyi, orang sakit kita nyanyi. Padahal kan kita mengulang tahun baru cocok nyanyi karaoke doang. Kita orang meninggal kita nyanyi, kita memuji Tuhan. Makanya teman-teman saya Bapak Ibu di Kementerian Agama, kami itu dalam satu kantor ada 100 orang. Orang Kristen itu hanya 5 orang, selebihnya non-Kristen. Kadang-kadang mereka bertanya, Ika tuh jago-jago nyanyi, karena Ika semua hal nyanyi. Iya. Baik kelahiran, kebahagiaan, kematian, duka cita, kami nyanyi pokoknya. Sehingga kami tuh selalu hidup dalam kegembiraan dan sukacita. Bapak Ibu tahu nggak, secara psikologis orang-orang yang bersukacita itu sehat, betul. Cek. Makanya obat hati yang gembira adalah obat, betul, betul itu. Tapi kalau berlebihan juga mengganggu ya Bu. Jadi harus pada tempatnya. Ya, next. Ada lagi? Apa lagi sih? Oh. Ya, penderitaan manusia itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Begitu Ibu, Bapak. Harus kita amini setiap hari bahwa apa yang kita alami saat ini betul-betul Tuhan sedang memproses setiap pribadi-pribadi Tuhan ya, untuk kita jadi orang-orang yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Pribadi anak-anak Tuhan itu apa? Dia tidak mudah marah, tapi dia mudah mengampuni. Dia tidak cepat emosi, tapi dia orang yang sabar. Dia tidak mudah berkata-kata jahat, tetapi dia berkata-kata baik. Ya. Jadi harus sebaliknya, Bapak. Jangan ikut akan arus dunia ini. Aduh, kita nak ikut dunia ni Bapak Ibu, dah sudah dah. Bapak Ibu kalau nonton live TikTok yang debat orang Kristen ke orang Islam, naik tensi, asam lambung, tensi, jantung, pokok penuh. Akhirnya kadang-kadang teman-teman saya bilang, nggak akil lah Pak Pendeta, kami dah kalau lebih nonton. Nggak usah. Itu bukan kapasitasmu. Kalaupun di dalam live itu banyak orang membenci Kristen, itu sudah tertulis di Alkitab, tidak usah diperdebatkan. Ya, mending nonton cara masak, saya bilang ya, cara menjahit, nonton mukbang, makan Indomie sebaskom, itu senang hati, benar. Saya lihat itu, kalau nonton Korea, macam ini, biarlah daripada nonton debat macam itu. Yesus itu begini. Naik asam lambung nonton. Yang live dapat duit, itu kan kita asam lambung ini dapat duit. Ya. Coba
kasih gift ya. Wah, enak di dia dan enak di kita gitu kan. Next. Iya. Bapak Ibu, sekarang saya nambah gambarnya. Tadi gambarnya cuma satu bukit. Tapi ternyata Bapak Ibu harus ingat, 2024 sudah Bapak Ibu lewati. Dengan persoalan-persoalan di 2024. Masih bisa sampai di 2025, bulan Mei, lalu selesai bulan Mei. Dan terakhir, bulan 6. Lah setengah tahun kita lewati 2025. Tapi 2024 Bapak sudah lewati. Saya ada tambahkan 66 hari new habit. Saya dikit-dikit baca buku-buku psikologis. Ternyata Bapak Ibu, 66 hari itu adalah hitung-hitungan kalau kita mau punya kebiasaan baru. Kalau Bapak Ibu lakukan 66 hari secara konsisten, itu akan jadi kebiasaan baru Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Kita asap malam dan sikat gigi, atau jarang sikat gigi. Tapi kalau Bapak Ibu 66 hari Bapak Ibu sikat gigi terus menerus, hari ke-67 Bapak Ibu sudah otomatis. Ya. Itu kebiasaan. Bapak Ibu bicara tentang olahraga, diet, tapi bolong-bolong, lakukan ini. 66 hari Bapak Ibu jalan pagi, terus gak putus ya. Itu akan jadi new habit. Sama baca firman Tuhan juga. Yang Bapak Ibu lakukan hari ini baca, besok dah, 2 minggu lagi dah, 3 minggu baru baca. Tapi lakukan 66 hari. Setiap hari Bapak Ibu sudah terbiasa baca Alkitab di hari yang ke-67 dan hari-hari seterusnya. Coba yuk coba. Diet. Nah, diet ini paling besar godaan. Yuk kita diet yuk. Kapan? Besok. Pas besok, kapan? Besok lagi. Pas besok lagi. Aduh, ada yang sakit. Besok lagi. Ada undangan makan. Ada arisan. Ada pesta. Minggu depan lah. Tahun berlalu, lingkar pinggang nambah, baju sempit. Kejadian Pak Pendeta. Next. Saya tarik mundur lagi Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah lewati 2023, COVID 2022, dan Bapak Ibu ada tuh kecil ya, sedang hadapi 2025. Yang tanpa Bapak Ibu sadari, iya ya, Tuhan sudah menyertai saya setiap tahun yang pernah saya lewati. Jadi tahun 2025 yang tadi kita lihat hanya segini, ternyata di belakang itu Tuhan tetap menyertai. Dan tolong undang saya 2026, saya akan kasih gambar yang sama 2020 di gereja baru. Amin. Supaya Bapak Ibu sendiri yang akan menjawab dan menggambar bukit 2026 itu seperti apa. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama di pagi hari yang indah bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah jauh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di hari-hari yang telah lalu, dan kami yakin Tuhan juga menyertai di hari-hari yang akan datang.
mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang kami lakukan, yang seringkali mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati orang-orang yang terdekat dengan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga kami melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersama-sama. Amin. Oke Bapak Ibu, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami